Salam pinggir lapangan. Kali ini kita berbincang kembali dengan Samsul Arifin, striker legendaris Persebaya dan Niak Mitra. Ini lagi riyoyoan ya Sul yo. Oh. Sampeyan ono-ono ae. Lho, tak sih sampean swidak papat ya Sul. 64 ya Sul. Umurku ta? Iya. 68. Arek-arek. Resepnya buat Sul sih ada Sul ya. Sampean Resepnya apa, Mas? Ya mensyukuri aja lah. Kita bersyukur, kita mensyukuri nikmat sing diberikan Allah. Kita syukuri aja kita. Ya wes apa? Kita semakin ingat sama akhirat lah. Sing penting ya iku. orang-orang itu masih kelingan sampean Cak Sul. Sampean pemain Persebaya, Niak Mitra, PSSI. Masih banyak yang ingat Cak Sul? Kalau orang-orang tua masih ingat Cak Sul ya? Orang tua? Maksudnya seumur 40 50 kanca-kanca sampean badminton itu, tahu Cak Sul ya? Sekelingan sampean ben pemain bal itu Cak Sul. Oh, iya banyak. Banyak lah. Saya itu kalau pergi kemana gitu ya. Walaupun saya ikut teman-teman badminton, tapi kalau main keluar gitu saya hanya ngikut jadi penonton. Tapi ternyata begitu datang sampai di tempat waktu teman-teman saya main badminton, ternyata mereka itu juga banyak yang tahu dengan saya bahwa saya main Persibaya, saya Niak Mitra. Akhirnya ngobrol, foto-foto. Itu sangat ya untuk saya ya seneng gitu loh. Jadi ternyata saya punya fan di luar Surabaya itu juga banyak begitu. Jadi ya seneng ketemu penggemar. Lebih banyak main badminton sekarang Cak Sul ya? Sekarang. Nggih. Kebetulan selama pandemi 2 tahun saya sering ikut ya diajak temen badminton gitu ya, sekedar untuk olahraga. Jadi kalau di lapangan bola di lockdown tidak bisa latihan. Tapi masih main bola sekarang Cak Sul ya? Ya? Main bola masih rutin Cak Sul? Insya Allah nanti ini kalau kan sudah bebas ini, mungkin insya Allah saya akan kembali latihan main bola lagi. Tapi kadang-kadang kalau saya diajak main, karena saya jarang latihan sepak bola, hanya main badminton, bersepeda, ya ngos-ngosan. Insya Allah, tapi nanti ini kalau sudah bebas ini saya akan ya badminton, ya saya bisa main bola, bisa lagi kembali latihan sepak bola lah. Ya mungkin seminggu 2 kali atau apa. Karena kadang-kadang mantan-mantan Persibaya itu bisa diundang ke sana, ke luar kota. Nah, saya juga masih diajak sama teman-teman gitu loh, dianggapnya saya itu masih walaupun sudah tua tapi masih dianggap masih bisa lari katanya gitu. Jadi selalu saya masih diajak gitu. Tapi dibanding teman-teman sampean, Cak Sul tok yang nggak jadi pelatih. Ya, ya? Iya. Apa Cak Sul ya? Loh, Gak gelem apa? Hah? Iya, saya ya mungkin saya kan sudah pernah cerita sama sampean itu kan. Tapi ya itu tadi, saya kan pernah jadi asisten. Saya Abasri. Ubasri waktu terakhir saya di Mitra Surabaya. Oh. Ya toh, saya kan dulu pernah cerita. Kalau mau cerita ulang ya barangkali. Tapi iya, saya diberikan kesempatan itu, saya sebenarnya senang sekali. Saya mau belajar, saya bisa belajar, diberi kesempatan untuk belajar. Tapi setelah saya jalani, saya kalau pagi latihan, saya dikasih catatan aja. Saya yang menjalankan di lapangan. Kalau Mbak Sri nggak bisa datang ke lapangan, saya. Ya, tapi lama-lama saya merasakan sesuatu yang apa ya, tidak sesuai dengan karakter saya gitu loh. Jadi ya. Kenapa nih Cak Sul? Nyenani pemain apa? Ya kenapa? Memarahi pemain atau apa? Ya itu saya nggak bisa gitu. Jadi kalau saya perintah katakan begitu ya. Padahal ya jadi pelatih itu kan harus
harus punya wibawa, harus bisa disegani sama pemain kan gitu. Nah saya itu tidak bisa. Jadi kalau temen ya waktu itu kan saya masih statusnya kan masih jadi pemain, karena saya waktu itu cedera, ya sudahlah, saya diberi kesempatan untuk belajar. Tapi ya itu tadi, kalau saya yang mimpin, kadang-kadang itu, ya itu saya sadari bahwa kalau di lapangan itu kan sudah capek gitu kan, mesti ya kadang-kadang itu capek, ya sudah seenaknya gitu. Ya itu yang di situ yang saya nggak bisa apa ya saya tapi kalau Mbak Sri gitu ya yang mimpin gitu ya semuanya semangat, walaupun capek ya semangat aja. Kalau di Persebaya dibanding teman-teman yang juara itu Cak Sul ya salah satu yang tidak jadi PNS, Cak Sul ya. Oh iya, padahal sempat kerja juga, Cak Sul ya. Nah sebetulnya waktu itu kan sama Pak Wali, ya siapa yang belum bekerja dikasih kesempatan untuk bekerja di PDAM. Jadi di PDAM, kemudian termasuk saya, ada teman-teman yang sudah bekerja yang nggak ikut, tapi masih banyak juga ya, Eli Maura, Usnati, Zaena, Suripto, banyak di antara teman-teman saya itu semuanya yang bekerja sana, termasuk saya sebetulnya. PDM, Cak Sul ya? Iya, tetapi waktu itu belum sampai, ya sudah belum sampai saya ikut tesnya, belum sampai saya keburu dimintai tolong untuk kembali ke Niat Mitra. Gitu. Oh, iya. Waktu itu Niat Mitra di putaran pertama itu posisinya ya kalau nggak salah waktu itu anjlok di bawah, mungkin nggak tahu urutan berapa dari bawah itu, mungkin dari bawah 3 atau 2 atau 1 lupa saya, tapi yang jelas ada di termasuk di urutan di bawah. Nah waktu itu saya akhirnya merasa saya itu dibesarkan oleh Niat Mitra. Saya itu dari kampung di Malang sana, saya diambil belum adanya Niat Mitra, masih mitra amatir, waktu itu belum ada Galatama. Nah, saya dibina di sana, alhamdulillah saya bisa ke jenjang berikutnya sampai saya bisa berkembang, bisa menjadi pemain itu karena juga melalui Mitra Surabaya waktu itu. Sampai terus ada Niat Mitra itu kan, mitranya amatir itu kan punya prestasi, akhirnya Pak Wenas mengikutkan mitra itu ke Galatama, tapi namanya jadi Niat Mitra. Karena merasa saya itu bisa main bola, bisa jadi pemain bola yang ya lumayan anulah prestasinya, sehingga saya nggak jadi masuk jadi pegawai PDAM. Saya menerima tawaran kembali ke Niat Mitra. Enggak gelo waktu itu, Cak Sul? Atau memang aku balik niatnya daripada jadi PNS misalnya, Cak Sul ya? Iya, artinya karena saya merasa saya itu berhutang budi sama mitranya, dulu saya bisa seperti ini ya dari mitra. Okelah, saya ikhlas, saya membantu Niat Mitra waktu itu. Pamit Pak Wali juga sama, Cak Sul ya? Pamit Pak Wali juga ya? Ya waktu itu ya iyalah, akhirnya kan saya terus kembali di Niat Mitra. Saya ikut di putaran kedua. Nah, tampil di putaran kedua, awal-awal itu ya alhamdulillah saya masih diberikan kemampuan untuk bisa ya diberikan kekuatan sama Allah, sehingga saya masih bisa ikut mengangkat posisi Niat Mitra waktu yang waktu itu posisinya ada di bawah juga. Akhirnya kembali ke papan atas. Saya alhamdulillah waktu itu bisa menyumbang 12 gol. Masih kalah dengan rekornya 30 gol, Cak Sul ya? Ya iyalah, saya kan ikut setengah putaran. Iya. Katanya teman-teman, sampean Mas kalau ikut
putaran saya sampai bisa top skor lagi. Teman-teman untuk ya enggak lah. Padahal usia berapa itu sampean balik ke Niak ya, Sul? Saya itu ya waktu, lupa. waktu balik itu musim berapa, Sul? Musim Waduh. 89 ya, Sul? Habis Persebaya sampean ya, Sul? Iya, pokoknya saya habis di Persebaya langsung. Sudah nggak muda lagi, 30-an ya, Sul? Ya Allah, ya lebih. Lebih ya, Sul? Ya lebih. Oh, saya lebih 34 atau 35 gitu ya mungkin ya, sampai ya lupa lah tapi katanya wong Jawa sing ngatasi tak, Sul? Galatama lho padahal, Sul ya. Iya, Galatama masih murid Galatama sampai terus akhirnya Niak Mitra bubar dilanjutkan oleh Jawa Pos. Saya masih tetap dipakai gitu waktu itu, hingga sampai saya itu tetap main di striker ya, tapi kadang saya sering kadang kalau saya dibutuhkan pelatih disuruh main di mana saya siap gitu loh ya. Alhamdulillah saya itu akhirnya bisa jadi pemain striker, bisa jadi pemain sayap, bisa jadi pemain gelandang sayap. Bahkan yang terakhir saya justru yang saya lebih kaget itu waktu itu dibutuhkan saya main libero. Loh, kalau saya ditawari main libero sama pelatih karena waktu itu Freddy Muli itu kan liberonya, tapi karena kena aku ngasih kartu kuning dia nggak bisa main. Nah, pelatih akhirnya menawari saya, mau nggak kamu kalau saya butuhkan main di belakang jadi libero menggantikan Freddy karena Freddy nggak bisa main. Ya dicoba aja. Kalau menurut pelatih saya bisa ya saya siap gitu. Akhirnya di latihan saya dicoba diberi kesempatan untuk main di libero. Ya alhamdulillah ternyata waktu itu menurut pelatih bisa. Akhirnya dalam pertandingan akhirnya saya main di belakang. Nah setelah itu ya dianggap saya mampu untuk diberi tugas main di libero. Akhirnya saya diteruskan pertandingan berikutnya, loh kok saya terus gitu. Tapi sempat balik ke striker lagi nggak hasilnya? Ya waktu itu ya mungkin lupa. Bahkan waktu itu saya minta sama pelatih, saya ini kan pemain striker, pemain depan, dan katanya kan untuk mengganti sementara waktu Freddy Muli nggak bisa main, ya tolong kembalikan saya kepada posisi saya di depan. Tapi pelatih waktu itu masih terus, makanya saya hanya berapa kali saya main sampai saya di sini lawan Asabab, terus lawan apa ya, pokoknya berapa kali main itu kok saya terus. Akhirnya ya sambil sama pelatih, tolong kembalikan sama Freddy, karena saya itu pemain depan, bukan posisi saya. Nah saya ini kan ya itu kan saya itu ya sampai ngerti ya. Saya itu ya itu makanya saya nggak bisa ke saya itu walaupun begitu, loh ini main bola yang siap yang iya, tapi saya nggak bisa, ini bukan posisi saya seperti kalau kan ya nggak enak saya itu. Terus akhirnya kan perasaan gitu loh. Nah, jadi ya tapi nggak tahu ya, saya lupa saya sempat lagi main di depan atau mungkin waktu itu karena waktu itu sudah di Mitra pertandingan yang sudah hampir selesai waktu itu, mungkin di putaran sampean klubnya istilahnya sebenarnya mau dua tok ya. Niak Mitra, karena Mitra kan terusan dari Mitra ya. Mitra, belum sama Persebaya. Sampean waktu itu nggak dapat tawaran dari Pelita, Ramayuda atau begitu kan? Iya pernah saya, tapi nggak usah saya. Apa nggak gelem hasilnya main hasilnya? Ya saya terus lagi, saya hidup di Surabaya, istri saya
jadi guru pegawai negeri. Iya. Yang saya pertimbangan itu, saya itu malah ditawari gaji saya lebih dari yang saya terima di Niat Mitra. Tapi tetap saya di Surabaya aja Mas, saya bilang gitu. Karena saya juga berat sama keluarga. Jadi kalau saya di sana, keluarga di sini, saya nggak bisa. Kalau saya ya di Niat Mitra, saya tetap di Surabaya. Tapi saya kan bisa saya sama keluarga, sama anak, istri, kumpul. Itu saya pikir ya mungkin saya lebih mencari kebahagiaannya lah daripada saya mikir materinya, yang mungkin saya dikasih lebih di sana, tapi saya lebih senang kalau saya di daerah saya sendiri, hidup sama anak, istri. Nggak pernah keluar Surabaya hasilnya? Iya, nggak pernah. Saya nggak pernah. Saya ya hanya main untuk di Surabaya. Walaupun saya di orang-orang mana, tapi dulu itu terus masih muda sudah diambil ke Surabaya itu dari. Jadi saya belum sempat merasakan apa ya waktu itu di Malang. Tapi di Malang saya pernah di Persekam. Jadi saya itu kan saya itu kan tinggalnya di pedesaan. Jadi bukan di. Jadi saya itu kalau dulu di sana ya ikut Persekam. Jadi ikut PON Kabupaten, belum merasakan saya di Kota Malang. Tapi ketika Arema berdiri 87 ya, itu kan pemain-pemain Malang kan banyak yang suruh pulang ya, balik. Sama juga ditawari kan? Oh enggak, ya mungkin ya saya. Sama lebih dikenal sebagai anak Surabaya mungkin hasilnya. Ya mungkin begitu. Saya belum pernah itu kalau di padahal. Iya, tapi ya mungkin apa ya sudah tahu kalau saya kan sudah jadi orang Surabaya. Sekarang ya, lebih banyak santai-santai bulu tangkis, main bola sama teman-teman Persebaya yang tua-tua, ya Sul ya? Iya. Ya kalau teman-teman mantan-mantan Persebaya itu ada dapat undangan main di luar kota atau di mana gitu, saya insya Allah teman-teman masih mengajak saya.